Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Neldayanti SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sijunjung. Perkenalkan, ibu-ibu hebat yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama yaitu ibu fasilitator, yaitu Ibu Leni Rosmita SPD MM. Dan yang kedua Ibu Nova Yarnis SPD selaku pengajar praktek. Berikut adalah rancangan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata ini yaitu 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Tolak ukur keberhasilan yaitu 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat secara. Nah, ini adalah bentuk dokumentasi perumusan keyakinan kelas yang telah kami laksanakan di kelas 6. Dan ini adalah keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama di kelas 6. Ada 6 komponen yang telah kami sepakati, yaitu 1. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, kalau bertanya, angkat tangan. Yang keempat, belajar dengan penuh semangat. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati teman. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, lini masa tindakan, yaitu langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian, berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan selanjutnya, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun bentuk dukungan yang saya butuhkan dalam kegiatan ini yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumahnya. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Inilah cuplikan foto-foto yang telah saya lakukan. Bapak dan Ibu, selanjutnya dalam kegiatan ini saya akan mendesiminasikan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4. Bagaimana bentuk kegiatannya? Bapak dan Ibu, selanjutnya akan saya tampilkan video kegiatan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati ibu kepala sekolah, ibu-ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 11 Kota Baru, dan ibu pengawas ujian AMPK untuk kelas 5. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan atau ibu-ibu telah meluangkan waktunya sedikit untuk kegiatan kami menyaksikan tugas CGP Angkatan 9 dalam diseminasi budaya positif. Ibu-ibu, kegiatan ini adalah bukti aksi nyata kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kegiatan ini tentang modul 1.3 dan 1.4. Kami sudah melakukan kegiatan ini dalam 2 bulan, kemudian dalam 2 kali loka karya. Nah, baik ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita coba menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Aksi Junjung. Ibu kita bisa membantu memimpin lagu. Yang lain, ibu ini.
budaya positif ini menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini dengan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya Bapak dan Ibu, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, konsep inti budaya positif ada 5 kegiatan dalam pendidikan CGP ini, yaitu tentang disiplin positif yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada namanya teori motivasi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Nah, bagaimana bentuk kegiatannya Bapak dan Ibu? Karena adanya kita menginginkan adanya perubahan paradigma dengan stimulus respon, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijadikan selama ini di sekolah-sekolah kita. Satu, kita bahas tentang disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan tata tertib atau aturan dan kepatuhan pada peraturan. Sebetulnya makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ini menurut motivasi eksternal. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dari disiplin yang akan mereka lakukan tersebut. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasinya seharusnya anak itu lahirnya dari dalam dirinya, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada hukuman, sanksi, dan walaupun penghargaan sekalipun. Jadi yang kita maksud di sini adalah disiplin diri itu adalah munculnya dari diri mereka, karena waktu sekolah mereka sudah paham kapan pagi itu mereka sudah mandi, sudah berpakaian, kemudian jam berapa mereka harus sekolah, jam berapa harus datang melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Harusnya itu sudah muncul dari pribadinya masing-masing. Kemudian dari disiplin itu harusnya muncul nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari kegiatan disiplin tadi, apa nilai kebajikan yang mereka dapatkan? Dan ini bisa mereka gunakan untuk kehidupan mereka yang akan datang. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadikan orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini mereka mengikuti disiplin tersebut karena menghindari kenyamanan atau hukuman. Berarti ini baru lagi muncul dalam diri
dirinya. Karena hukuman, mereka harus mengikuti segala peraturan tersebut. Kemudian karena ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan. Ternyata Ibu, setelah kami mempelajari kegiatan dari CGP ini, memberikan penghargaan yang berlebihan dengan imbalan-imbalan, ternyata itu tidak cocok, ternyata tidak bagus. Kenapa? Itu akan menjadi anak itu tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita lupa dengan janji penghargaan, maka mereka mungkin akan dendam kepada kita. Jadi hindari kata-kata dengan penghargaan yang berlebihan. Contoh, kalau anak ibu nanti selesai tugasnya, ibu akan memberikan hadiah. Ketika anak ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini, ibu akan berikan hadiah. Penghargaan tersebut tidaklah itu yang akan kita ambil untuk nilai-nilai kebajikan. Karena terkadang anak setelah dengan tuntutan demikian, dia memberontak di hatinya. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah ini yang akan kalau bisa ini yang akan dicapainya. Jadi mereka bisa menghargainya diri sendiri. Karena bentuk disiplin itu adalah gunanya memang untuk pribadi individu masing-masing, bukan untuk orang lain. Selanjutnya, Ibu, contoh sebagai seorang guru saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas dengan tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ini kalau tadi kita mencontohkan ke anak. Ketika kita mencontohkan kepada diri kita mengikuti disiplin. Jadi bukan lagi peraturan yang kita pakai. Itu yang ketiga. Pribadi kita munculkan dari diri kita, dan ini yang akan menjadi budaya positif untuk diri kita. Selanjutnya, ini jawaban Ibu, hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan, bila ada pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Nah, mungkin ini kita sudah mengetahui Bapak dan Ibu bahwa hukuman itu tidaklah bagus. Hukuman bukanlah sesuatu yang bisa menjerahkan si anak. Tetapi ada faktor-faktor lain yang mungkin membuat si anak tersebut memiliki rasa ketidaknyamanan. Contoh, apalagi kalau kita memarahinya di depan umum, di depan teman-temannya langsung. Nah, bagaimana caranya? Nanti untuk menyelesaikan solusi ini, kita mengajak anak tersebut yang namanya segitiga restitusi. Jangan kita langsung, kenapa tidak pakai sepatu, kenapa tidak memakai dasi, kenapa tidak memakai topi. Kita tidak lagi bertanya seperti itu kepada anak. Tapi kita ajak mereka untuk sosialisasi, untuk membicarakan yang namanya nanti segitiga restitusi. Terkadang dalam kondisi-kondisi seperti itu, kami pun pernah mengalami ketika anak kami yang memang orang tuanya ketika itu tidak bersama dia karena ada kecelakaan, berarti anak itu alhamdulillah masuk saja dia sekolah, alhamdulillah ketika itu. Karena ketika dia tidak memakai topi dan dasi dimarahi oleh gurunya tanpa mengetahui sebab sebelumnya. Nah, itulah bagi kita, mungkin sebelum kita memvonis anak tersebut bersalah, kita cari tahu dulu kenapa anak itu demikian. Terkadang ada hal-hal lain yang menyebabkannya demikian. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada siswa agar berperilaku bertanggung jawab, kemudian mempelajari sesuatu yang baru, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi pikiran kita dengan mengiming-imingi dia hadiah, kita menganggap dengan ini baru mereka mampu. Ternyata kalau sebelum itu kita lakukan, kita coba dulu. Jadi jangan kita patok dengan hadiah, jangan kita janjikan hal-hal yang memang itu yang terpikir oleh mereka. Karena itu memang tugasnya. Contoh, kita menyuruh anak di sekolah ya, kalau kalian mampu menghitung kali-kali atau menghafal kali-kali 1 sampai 8, ibu kasih hadiah. Ternyata itu bukan tidak bagus, itu tidaklah bagus. Karena kegiatan di sekolah memang harus tugas mereka
untuk melaksanakannya. Tanpa kita kasih hadiah, tanpa kita kasih hukuman atau yang lain, mereka juga harus dapat. Mereka juga harus melakukannya. Jadi penghargaan yang berlebihan itu tidaklah bagus. Kemudian Bapak dan Ibu, idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ketika mereka tuntas melakukan pekerjaannya, tugasnya, itu sudah merupakan penghargaan bagi mereka. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi tentang latar belakang dan penjelasan awal tentang sebuah presentasi yang akan dibuat sebelumnya. Keyakinan kelas adalah keyakinan atau kesepakatan yang kita buat bersama anak kita. Ya, kalau kita biasanya menyebutkannya tentang kesepakatan kelas, itu kan sedang digalak-galakan dalam Merdeka Belajar ini, maka itu tidak masalah, dan itu juga kata-kata yang bisa untuk memperbarui atau lebih bagusnya kalimatnya adalah keyakinan kelas. Apa saja ketentuannya Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas yang kita pakai adalah untuk kelas kita, yang memang disepakati oleh anggota kelas yang lain. Caranya, kita boleh dengan anak kita, silakan anak ibu buatkan apa saja peraturan kelas. Semuanya boleh memberikan masukan, kesepakatan. Setelah itu baru kita rinci, baru kita ambil, kita ciutkan mana yang memungkinkan untuk kelas kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau di kebetulan ini kita sudah mencoba membuat kesepakatan kelas, ini mungkin karena adanya tuntutan dari akreditasi, mungkin salah satunya itu. Nah, ternyata keyakinan kelas yang kita buat belum sepenuhnya tepat. Kita masih mendownload dan itu yang memikirkan hanya pribadi kita. Ternyata itu tidaklah betul Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas itu adalah munculnya dari anak-anak. Biarkan mereka membuat keyakinan kelas dan mereka yang menentukan solusinya. Kemudian kata-katanya kita gunakan pakai kata yang positif. Yang kita buat dalam keyakinan kelas kita. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berarti 5 atau 6 yang memang itu bisa dikuasai oleh anak. Kalau sebelumnya itu kita yang membuat, berarti itu kan tuntutan kita. Nah, sekarang kita juga tidak memaksa apa yang bisa diyakini di kelas kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita juga tidak boleh berpikir jauh atau muluk-muluk tentang keyakinan kelas kita. Cukup yang sederhana, yang mampu, dan yang memang bisa dilaksanakan di sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini maksud kami tadi semua anak kita libatkan. Kemudian dia boleh menyampaikan pendapatnya menggunakan stick note. Kemudian tidak perlu mereka membuatkan namanya. Kalau dia malu, silakan buat tanpa membuat nama. Kalau sudah, silakan nanti kita tempel. Nah, dari curah pendapat demikian, itulah yang akan kita sepakati. Mungkin ada kata-kata yang sama, maksudnya sama. Itu yang kita ciptakan. Kemudian setelah kita menyusun keyakinan tersebut, meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang kita buat ini boleh dirubah? Jawabannya Bu, meninjau kembali keyakinan kelas berarti bisa. Iya, berarti ini kita tinjau tergantung situasi mana yang memang bisa kita pakai,
mana yang harus kita tambah atau kita kurangi. Berarti itu yang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kemudian dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuk budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, yang kelima penguasaan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Berarti apapun yang kita ciptakan nilai positif di kelas ataupun di mana saja, nilai-nilai kebajikan itu sendiri sudah melekat, sudah kita dapatkan di dalam diri kita. Selanjutnya para ibu, ada 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. 1, posisi kita sebagai penghukum, baik berupa hukuman fisik atau verbal dengan kalimat patuhi tata tertib. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika posisi kita menjadi teman, kemudian ketika posisi kita menjadi monitor atau pemantau, yang kelima posisi kita menjadi manajer. Maksudnya Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang anak yang bersalah tadi, kita seolah-olah menjadi penghukum. Ini tidak baik. Jadi kita langsung menghukum anak tersebut tanpa kita ketahui apa penyebab mereka berbuat demikian. Kemudian ada lagi posisi manusia itu membuat orang merasa bersalah. Mungkin kita keluarkan kata-kata seolah-olah anak itu memang bersalah. Nah, terbesit dari hatinya mereka itu bersalah. Ini juga tidak baik. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan membuat orang merasa salah, ini tidak tepat. Kemudian ada lagi ketika posisi kita menjadi teman. Kelima posisi ini dikaitkan ketika ada masalah dengan anak kita. Ketika kita jadi teman, itu juga kurang tepat. Kenapa? Terkadang ketika kita menjadi teman berbicara dengan anak itu tergantung kepada kita. Dia tidak merasa perbuatan mereka itu akan merugikan orang lain. Sebab ibu ini begini, ibu ini begitu. Kemudian monitor atau menjadi pemantau atau selalu mengawasi gerak-gerik anak tersebut. Jadi apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu punya begitu? Jadi itu juga tidak bagus. Nah, posisi mana yang akan kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah? Manajer. Inilah posisi kontrol yang paling baik. Itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Berarti ketika mereka menghadapi masalah, kemudian mereka tahu apa kondisi kenapa mereka berbuat demikian, dan mereka juga akan tahu apa solusinya. Dari kegiatan yang tadi, 5 posisi kontrol tadi, nah permasalahan yang dilakukan si anak, kita berupaya menjadi manajer, mencarikan solusi yang langsung dipertanggungjawabkan oleh si anak tersebut. Nah, dalam bentuk apa kita menyelesaikan masalahnya? Ini dia, dalam bentuk restitusi, yang biasa namanya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian langkah-langkah dalam restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah
Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan langsung mencap anak itu bersalah, tetapi kita panggil, kita ajak mereka ke satu ruangan. Jangan langsung di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua langkahnya validasi tindakan yang salah. Karena setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak anak saja, kita pun pernah. Jadi makanya jangan langsung mencap anak tersebut salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ketika mereka tahu apa kesalahannya, kita hubungkan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Contoh, ada anak yang terlambat masuk ke kelas. Ketika dia datang, kita sudah mulai pembelajaran, jangan langsung diusir. Tunggu. Kalau dia seperti itu, kita sudah tahu dia berusaha untuk cepat datang ke sekolah. Walaupun dia sudah terlambat, ketika dia datang, tetap kita sapa. Kita persilakan dia masuk. Jangan lagi ada yang lambat, jangan pilih sabda. Yang lambat silakan keluar. Silakan. Bapak dan Ibu, ini sudah kami coba melakukan praktik penerapan segitiga restitusi dalam 2 kasus. Kasus yang pertama ini tentang anak yang datang, yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kasus yang kedua yaitu tentang anak yang mencontek di dalam kelas. Mungkin ini adalah hal umum yang biasa kita temukan di sekolah. Ibu-ibu, kami ajak untuk melihat video singkat cuplikan pada kasus 1. Berikut praktek penerapan segitiga restitusi pada 2 skenario permasalahan. Itu kegiatan menstabilkan identitas. Kita tanya dulu kenapa dia terlambat datang ke sekolah.
Jadi baik Ibu, itu adalah contoh satu kasus ketika anak terlambat datang ke sekolah. Jadi kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi namanya Bapak dan Ibu. Satu tadi langkahnya stabilkan identitas. Jadi ketika kita ajak dia ke satu ruangan, kemudian kita ajak dia bersalaman, kita ciptakan suasana yang nyaman. Jadi kita bukan lagi posisi kita menjadi pendukung, kita tidak lagi posisi kita menjadi pemantau, jadi teman, tetapi posisi kita adalah menjadi manajer. Jadi kemudian setelah kita identitas, kemudian yang kedua menstabilkan keyakinannya. Kita tanya kenapa dia terlambat. Kemudian ketika dia bercerita, dia terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga menstabilkan keyakinannya. Dia bisa mencarikan solusinya. Nah, setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Tetapi dengan kesalahan tersebut, apakah kita mengulanginya kembali? Tentu jawabannya tidak. Nah, kalau demikian, apa yang bisa kita lakukan untuk ketika kita tidak terlambat lagi datang sekolah? Nah, kan mereka tahu dengan jawabannya. Kalau mereka malamnya menonton televisi, atau malamnya mereka larut malam tidurnya, tentu mereka tahu dengan solusi apa yang akan mereka lakukan, sehingga kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi besok ini lagi ya, besok. Jadi jangan dari kita datangnya, tetapi biarkan anak tersebut mencarikan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Jadi mereka pun nyaman. Ya, itu tentang yang mana sih? Tentang yang mana ya? Baik Ibu-Ibu, dari dua kasus tadi itu ada cuplikan yang kami coba untuk menyelesaikan dua kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak bermasalah, bukan kita lagi yang mencarikan solusinya, tapi memang datang dari mereka, menimbulkan keyakinan kelas, budaya positif yang langsung mereka ketahui. Ketika mereka berbuat kesalahan tersebut, apa yang harusnya mereka lakukan? Tindakan apa yang cocok untuk menembus kesalahan mereka tersebut? Jadi bukan kita lagi yang mendikte begini, begitu. Dan kita hindari menggunakan hukuman. Jadi kita coba dengan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah,
Dari dua kasus yang tadi, kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus melibatkan murid agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu. Tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Nanti seperti yang kami contohkan tadi, kami yakin itu memang belumlah sempurna, tetapi itu kami coba bertahap melakukannya, dan anak pun sudah mengetahui bagaimana tindakan dalam ilmu kependidikan itu kurang tepat. Jadi ketika mereka belajar yang sedang digalakkan sekarang, memang apa solusinya tentu kita yang tahu cara penyelesaiannya. Jadi dan ini pun kami berharap pada ibu kita juga bisa berbagi dalam kondisi apapun, dengan kegiatan bagaimanapun kita siap secara bersama-sama untuk melaksanakannya. Kalau ada tanggapan kami persilakan kepada ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin sedikit tanggapan dari kami. Kami mendengar dan menyaksikan sendiri, bagus sekali sebetulnya konsep dari segitiga restitusi ini. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit demi sedikit untuk tidak lagi melabel anak, karena anak yang sukses itu belum tentu anak yang pintar di kelas. Karena dari sekian pengalaman kita sudah melihat bahwasanya ada anak yang bandel waktu sekolah, bahkan akhirnya menjadi orang sukses. Jadi kedepannya kita mengajak seluruh yang ada di sekolah agar menjadi guru yang bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Terima kasih Bu Nelda. Terima kasih Bu Lita, luar biasa penerapannya, luar biasa pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Demikian bisa Bu Lita. Jadi memang dari hati begini ternyata. Baik, boleh terhadap salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah atas penampilan Bu Atau. Di sini sebagaimana disebutkan, kalau pada zaman-zaman dulu itu hukuman dan penghargaan itu merupakan salah satu hal yang wajib dipertimbangkan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi dengan kurikulum mereka, itu sudah harus dihilangkan. Artinya anak di sini sudah memiliki budaya positif, artinya yang destinasi dari kami dalam pendidikan guru penggerak kepada ibu, kita sifatnya hanya berbagi. Ini bukti nyata yang sudah kita lakukan, dan memang itu adalah tugas kita ketika mengikuti PDP. Kita harus mendesimasikan kepada teman. Ternyata secuil kebaikan yang kita berikan, insya Allah diterima, tidak terima, niat kita adalah baik menyampaikan. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kami dan juga ladang amal bagi ibu-ibu semuanya. Kemudian tadi salah satunya anak tidak diberi hukuman dan penghargaan pada keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, sehingga tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Artinya bagaimana dengan tata tertib sekolah? Nah, itu yang akan kami tanyakan. Terima kasih. terima kasih Bu, mungkin langsung kita jawab. Ya. Sebetulnya konsepnya sama. Kita tidak lagi menghukum anak, kemudian tapi bisa kita carikan solusi yang terbaik. Jadi bisa dengan cara segitiga restitusi tadi. Kita kan tidak tahu kondisi anak di rumah bagaimana. Kenapa dia begitu, kita kan tidak tahu. Tapi kalau ada sekali, dua kali, kita bisa coba menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang tadi, segitiga restitusi, kemudian apalagi tindakan-tindakannya, kemudian bagaimana solusinya, kita cari solusinya bersama anak tersebut. Jangan coba kita lagi mendikte si anak. Jadi konsepnya sebetulnya sama Bapak. Tetap kita tanyakan dulu, jangan lagi kita coba dengan begini begitu. Itu. Masalah gini, ini menurut karena kita ini baru-baru mencoba kan. Yang namanya keyakinan kelas kan dibuat bersama. Nah, bersama dengan siswa. Berarti siswa harus menyadari, harus menemukan sendiri bagaimana solusi permasalahannya. Sedangkan yang tata tertib sekolah
Kan kita biasa membuat sejak dulu, apalagi dalam OSP, data dari sekolah. Apalagi kemarin kita itu ada akreditasi dan pakai sistem poin-poin. Nah, apakah yang data dari sekolah ini memang kita samakan proses penyelesaian masalahnya dengan keyakinan kelas, atau bagaimana? Kalaupun disamakan berarti tidak mungkin kita lagi sistem poin ini begitu. Baik, mungkin juga ada penyelesaiannya. Kalau memang tuntutan yang memang ada dasar hukum, tentu kita tidak bisa menolaknya. Tentu yang pakai sistem poin. Itu kita pun tidak tahu apakah memang ada dasar hukumnya, tapi sepertinya ada dasar hukum. Nggak tahu Ibu, soalnya itu kan dari artikel. Nah, itu makanya kalau kuncinya gitu Bu, kalau ada dasar hukum, tentu kita mengikuti peraturan. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan, kami beranggapan bahwa untuk menyelesaikan masalah itu memang betul kita memakai sistem segitiga restitusi. Tapi kalau ketentuan pakai poin atau begini begitu, itu mungkin kita lihat aturannya. Tapi untuk menyelesaikan masalahnya, tentu kita pasnya dengan segitiga restitusi. Mungkin demikian Bu. Ya, jadi boleh Ibu kalau mau ada atau mau sharing juga. Ya, silakan Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tadi, bagi saya dapat saya simpulkan. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita mendidik anak untuk ikhlas dalam menegakkan disiplin bagi dirinya sendiri. Baik itu dengan seperti itu berarti dia tanpa ada paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga dia bisa melaksanakan kedisiplinan itu dengan baik, sehingga bisa akhirnya nanti bisa membudayakan disiplin dalam diri dia sendiri dimanapun dia berada dan kapanpun kesempatan yang ada bagi diri dia sendiri. Jadi dengan kata lain, berarti anak tersebut melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Apapun disiplin apapun pekerjaan yang dia kerjakan tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa takut adanya ancaman. Dengan seperti itu Bu. Ya memang itu tujuan kita Bu Mega, betul sekali. Jadi kalau bisa dengan adanya kesalahan mereka muncul nilai-nilai kebajikan tadi, apa yang mereka ambil, apa yang mereka peroleh dari kesalahan yang pernah mereka buat, dan ini menjadi membudaya bagi dia. Jadi itu yang kita inginkan, kita ingin mencapai nilai kebajikan apa yang mereka dapatkan dengan segitiga restitusi tersebut. Dan terima kasih Bu Mega, betul sekali. Baik, Ibu-ibu, kalau masih ada, boleh mempersilahkan. Dan ini kami cerita untuk di CGP dalam kegiatan modul 2 ini adalah puncaknya tapi puncaknya bagaimana? Kita sering-sering dengan teman. Jadi inilah yang kita inginkan. Tujuan-tujuan dari PGP salah satunya itu kita bisa berbagi dengan teman, kemudian masuk dalam komunitas praktisi. Salah satunya itu Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita dapatkan ini kita sampaikan pula kepada teman. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh tidak buntu di kita saja, tetapi kita sebarkan kepada teman yang lain. Ini adalah menyebar kebaikan, dan ini pun saya yakin Bapak dan Ibu ini akan menular pada anak-anaknya nanti, kepada anak didiknya, dan anak didiknya nanti mudah-mudahan ke bawahnya juga. Jadi itu kegiatan diseminasi kami dalam pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu tenang saja, yang masuk nanti di CGP semua tugasnya sudah saya kumpulkan. Ayo Ibu, ada 2 hari waktu lagi untuk pendaftaran. Kami mengajak, ayo yang belum silakan. Kemudian kalau yang sudah silakan dicek kembali. Kemudian sampai submit ya Ibu. Itu kami ternyata kegiatannya menyenangkan Ibu. Tidak sepenuhnya menjadi beban bagi kita. Contoh ini saja. Kita memang perlu kolaborasi
teman, dari keluarga juga penting Ibu. Cuman kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian ketika lokanya senang lagi Ibu. Kita di Nah, tadi salah satunya anak tidak diberi hukuman dan penghargaan pada keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat secara bersama, sehingga tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Artinya bagaimana dengan tata tertib sekolah? Nah, itu yang akan kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu, mungkin langsung kita jawab. Ya. Sebetulnya konsepnya sama. Kita tidak lagi menghukum anak, kemudian tapi bisa kita carikan solusi yang terbaik. Jadi bisa dengan cara segitiga restitusi tadi. Kita kan tidak tahu kondisi anak di rumah bagaimana. Kenapa dia begitu, kita kan tidak tahu. Tapi kalau ada sekali, dua kali, kita bisa coba menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang tadi, segitiga restitusi, kemudian apalagi tindakan-tindakannya, kemudian bagaimana solusinya, kita cari solusinya bersama anak tersebut. Jangan coba kita lagi mendikte si anak. Jadi konsepnya sebetulnya sama Kepala. Tetap kita tanyakan dulu, jangan lagi kita coba dengan begini begitu. Gitu. Masalah gini, ini menurut kita ini baru-baru mencoba kan. Yang namanya keyakinan kelas kan dibuat bersama. Nah, bersama dengan siswa. Berarti siswa harus menyadari, harus menemukan sendiri bagaimana solusi permasalahannya. Sedangkan yang tata tertib sekolah kan kita biasa membuat sejak dulu, apalagi dalam OSP, tata tertib sekolah. Apalagi kemarin kita itu ada akreditasi jenderal pakai sistem poin-poin. Nah, apakah yang tata tertib sekolah ini memang kita samakan proses penyelesaian masalahnya dengan keyakinan kelas, atau bagaimana? Kalaupun disamakan berarti tidak mungkin kita lagi sistem poin ini begitu. Baik, mungkin juga ada penyelesaiannya. Kalau memang tuntutan yang memang ada dasar hukum, tentu kita tidak bisa menolaknya. Contoh yang pakai sistem poin, itu kita pun tidak tahu apakah memang ada dasar hukumnya, tapi sepertinya ada dasar hukum. Nggak lo tahu Ibu, soalnya itu kan dari artikel. Nah itu makanya kalau kuncinya gitu Bu, kalau ada dasar hukum, tentu kita mengikuti peraturan. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan, kami beranggapan bahwa untuk menyelesaikan masalah itu memang betul kita memakai sistem segitiga restitusi. Tapi kalau ketentuan pakai poin atau begini begitu, itu mungkin kita lihat aturannya. Tapi untuk menyelesaikan masalahnya, tentu kita pasnya dengan segitiga restitusi. Mungkin demikian Bu. Ya, jadi boleh Ibu kalau mau ada atau mau sharing juga. Ya, silakan Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir tadi, bagi saya dapat saya simpulkan. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, kita mendidik anak untuk ikhlas dalam menegakkan disiplin bagi dirinya sendiri. Baik itu dengan seperti itu berarti dia tanpa ada paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga dia bisa melaksanakan kedisiplinan itu dengan baik, sehingga bisa akhirnya nanti bisa membudayakan disiplin dalam diri dia sendiri dimanapun dia berada dan kapanpun kesempatan yang ada bagi diri dia sendiri. Jadi dengan kata lain, berarti anak tersebut melaksanakan tugasnya dengan ikhlas. Apapun disiplin apapun pekerjaan yang dia kerjakan tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa takut adanya ancaman. Dengan seperti itu Bu. Ya memang itu tujuan kita Bu Mega, betul sekali. Jadi kalau bisa dengan adanya kesalahan mereka muncul nilai-nilai kebajikan tadi, apa yang mereka ambil, apa yang mereka peroleh dari kesalahan yang pernah mereka buat. Dan ini menjadi membudaya bagi dia. Jadi itu yang kita inginkan, kita ingin mencapai nilai kebajikan apa yang mereka dapatkan dengan segitiga restitusi tersebut. Dan terima kasih Bu Mega, betul sekali. Baik, Ibu-ibu,
Kalau masih ada, boleh mempersilahkan. Dan ini kami cerita untuk di CGP dalam kegiatan modul 2 ini adalah puncaknya ini. Tapi puncaknya bagaimana? Kita sering-sering dengan teman. Jadi inilah yang kita inginkan. Tujuan-tujuan dari PGP salah satunya itu kita bisa berbagi dengan teman, kemudian masuk dalam komunitas praktisi. Salah satunya ini Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita dapatkan ini kita sampaikan pula kepada teman. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh tidak buntu di kita saja, tetapi kita sebarkan kepada teman yang lain. Ini adalah menyebar kebaikan, dan ini pun saya yakin Bapak dan Ibu ini akan menular pada anak-anaknya nanti, kepada anak didiknya, dan anak didiknya nanti mudah-mudahan ke bawahnya juga. Jadi itu kegiatan diseminasi kami dalam pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu tenang saja, yang masuk nanti di CGP semua tugasnya sudah saya kumpulkan. Ayo Ibu, ada 2 hari waktu lagi untuk pendaftaran. Kami mengajak, ayo yang belum silakan. Kemudian kalau yang sudah silakan dicek kembali. Kemudian sampai Sabtu ya Ibu. Itu kami ternyata kegiatannya menyenangkan Ibu. Tidak sepenuhnya menjadi beban bagi kita. Contoh ini saja. Kita memang perlu kolaborasi, dukungan penuh dari atasan, kemudian dari teman-teman, dari keluarga juga penting Ibu. Kan kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian ketika lokalnya senang lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani Trana Megasari dari SD 11 Kota Baru. Saya rekan sejawat dari Ibu Meldayanti, peserta CGP Angkatan 9, ingin menanggapi diseminasi yang telah beliau sampaikan tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Di sini saya memperoleh pengalaman yang baik tentang bagaimana cara mendisiplinkan siswa dengan baik dan paham tentang apa itu restitusi segitiga. Pengalaman yang sangat baik tentang diseminasi ini. Semoga kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi, terutama untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Gita, rekan sejawat dari Ibu Meldayanti, SPD, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya sebagai rekan sejawatnya Meldayanti telah mendengarkan hasil diseminasi tentang budaya kesepakatan kelas. Nah, jadi dengan adanya budaya kesepakatan kelas tersebut, sehingga membawa kesan positif bagi peserta didik, sehingga dapat membawa peserta didik ke dalam untuk menentukan kesepakatan kelas yang disetujui oleh peserta didik bersama dengan teman-temannya yang lain. Jadi sangat membantu bagi kami sebagai rekan sejawatnya Ibu Meldayanti, sehingga bisa kami memberikan kesan positif kepada peserta didik yang lainnya. Jadi sampai di situ saja kesan yang bisa kami ambil sehingga dapat bermanfaat bagi kami sebagai rekan sejawatnya Ibu Meldayanti. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.